membayar hutang, mati, maka di akhirat dia mesti cari itu orang. Dia cari di mana? Di padang mahsyar. Mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Saya tak sanggup membayangkan hutang piutang. Makanya Ustadz Darisman Ahmad, kalau ada hutang saya waktu di Mesir dulu, tolong izinkan aja lah. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Solatkan orang yang mati bunuh diri. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini, stres, minum baygon, mati. Apakah dia disolatkan atau tidak? Berkelailah satu kampung. Yang satu mengatakan solatkan, yang satu mengatakan jangan solatkan, yang satu mengatakan solatkan, yang satu mengatakan jangan solatkan. Di teleponnya saya, Pak Ustaz, di kampung kami ada orang mati bunuh diri, disolatkan apa tidak? Saya katakan orang yang mati bunuh diri disolatkan. Tapi Nabi tak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Nabi tidak menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Itu bukan linnahi, bukan larangan, tapi lizzajri, teguran. Nabi tidak ikut menyolatkannya, tapi sahabat yang menyolatkan tak dilarang Nabi. Ingat, orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan. Dalilnya Nabi tidak menyolatkan karena itu lizzajri, teguran, jangan bunuh diri. Tapi sahabat Nabi menyolatkan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu namanya takrir, boleh menyolatkan orang yang mati bunuh diri. Tapi kata Syekh Atiyah Soqar, ada orang yang mati bunuh diri tak boleh disolatkan. Kenapa? Karena beberapa hari sebelum mati dia murtad. Murtad dia sebelum mati, maka dia tidak layak disolatkan. Orang yang murtad gugur 4, tak boleh dimandikan, tak boleh dikafankan, tak boleh disolatkan, tak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya diapakan Pak Ustaz? Campakkan ke Sungai Siak. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan yang bukan muhrim? Orang yang pakaian ihram namanya muhrim. Orang pakai ihram itu muhrim. Adapun yang saya dengan ibu itu namanya mahram. Jangan lagi pakai muhrim, mahram. Apa hukum bersalaman dengan orang yang tidak mahram? Dengan alasan menghormati orang yang lebih tua. Misalnya bersalaman, saya baru pulang dari Maroko, bersilaturahim ke rumah Ustadz Darisman. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ya. Kata beliau, kau sudah kerja? Man, belum bang. Aku nih kerjaku pengacara, pengangguran banyak acara. Diajaknya lah saya ke UIN. Dialah yang masukkan saya ngajar bahasa Arab di UIN. Sampai di UIN itu semangatlah saya, karena mahasiswinya cantik-cantik. Pas akhir semester datanglah mahasiswi itu mau salaman. Ustadz, mohon maaf silap salah kami ya. Saya itu waktu itu masih muda lagi, masih ganteng-ganteng, belum nikah. Mahasiswi mau salam, mau disalami berdosa, mau tak disalami mubazir. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu, lebih baik ke tapak tangan kamu, lebih baik daripada engkau salami perempuan yang tak mahram. Kita ngajar hadis, ngajar bahasa Arab, akhirnya dia sudah ngulurkan tangan, saya gini kan. Ini tak pernah kami pelajari di Mesir, tak pernah kami pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste. Jadi caranya begitu. Kalau anak-anak gadis mau salaman, tapi kalau nanti nampak saya menyalami emak-emak, Pak Ustadz ikut mak ambo, Pak Ustadz, saya salami. Makcik sehat, amak sehat, baka mak kini sehat. Kemarin saya dari Padang Panjang ceramah, datang ibu-ibu sudah tua. Oh, ikut Ustadz Abu Somad. Iya mak, baka mak kini sehat ya mak.
Kenapa Ustaz Salami? Orang tua boleh, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak membangkitkan syahwat. Tapi zaman sekarang ini zaman edan, ada pula orang pesahwat nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya ibu hati-hati, kalau ada anak lajang lama megang tangan ibu, cepat tarik, sakit dia. Bila kita sholat subuh berjamaah tertinggal 1 rakaat, masbuk, kita ikut imamnya dari rakaat kedua, mengikut imamnya berkunut, rakaat kedua dia berkunut. Apakah setelah itu kita tambah 1 rakaat yang tertinggal, kunut lagi apa tak kunut lagi? Rakaat yang kedua itu dia kunut lagi apa tidak kunut lagi? Kunut lagi. Pada rakaat kedua, menurut mazhab Syafi'i, dia berkunut lagi. Apa alasannya? Tadi imam rakaat 2, si makmum itu rakaat 1. Pada saat si imam salam, si makmum tegak, maka rakaat yang kedua bagi makmum, maka si makmum kunut lagi, karena rakaat tadi itu adalah rakaat kedua bagi makmum. Maka dia angkat tangan lagi, Allahumma hadina fiman hadait. Kalau begitu kunutnya 2 kali. Ya. Kenapa yang pertama itu kunut? Ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena dia mengikut imam. Pada rakaat yang kedua, itu rakaat kedua bagi diri dia, maka dia baca kunut. Itu alasannya menurut mazhab Syafi'i. Waktu menyembelih kurban, lalu tukang sembelih itu diupahkan oleh panitia kurban. Apakah tukang sembelih yang diupahkan itu masih boleh mengambil daging kurban lagi? Daging kurban sebagai upah haram, sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Tapi kalau upah wajib dapat. Kalau tak dapat naik pisau tukate. Maka tukang potong itu kita kasih dia, hai bapak tukang potong, ini 600.000 sebagai upah, ini ada 1 kresek sebagai hadiah. Maka daging yang dikasih itu sebagai hadiah. Adapun sebagai upah haram. Bedakan upah dengan hadiah. Apakah kulit hewan kurban boleh dijual? Man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulitnya itu apa? Natasaddaqu biha, kata Ali bin Abi Thalib, waktu Nabi menyuruh saya menyembelih kurban Nabi, kulitnya kami sedekahkan. Maka kulit ada berapa lembar? 5 lembar. Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ya, mau kulit? Ambil. Kata fakir miskin, jijik, banyak darah, bau, enggaklah. Akhirnya dia pergi. Kemana kulit? Saya boleh menjualkan kulit. Kebetulan saya punya kenalan, www.jange.com. Assalamualaikum Pak Jange. Yo, apa kabar? Lama tak bersua, hampir setahun. Ya Pak Ustaz, kurban tahun petang. Iku ada 5 lembar, tolong ambil ke masjid kami. Datanglah Pak Jange. Berapa 5 lembar? 500.000. Setelah jadi duit 500, saya panggil balik fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Duit mau? Mau. Nah, ini duit 500. Ambil semua. Begitulah cara pengelolaan kulit yang betul. Yang sudah lewat apa boleh buat, akan datang kita perbaiki. Saya ikut koperasi dan selalu membayar iuran. Saat ini saya sedang meminjam di koperasi itu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Riba. Pinjam 1 juta bayar 1.100.000, riba. Pinjam 100 bayar 110, riba. Orang yang riba, 5 ancaman bagi riba. Pertama, alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanun mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkitnya orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak ada di samping kita orang kesambet, itu makan riba dulu. Cuman khawatirnya kita tengok kiri kanan tak ada kesambet, kita pula kesambet. Yang kedua, ayyuma lahmin, makan riba, dimakan. Yummy. Masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min aramin, setiap darah daging di badan dari riba, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. 3, duit riba tadi dikumpul, riba.
dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat balasan, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. 4, dipakai duit riba tadi sedekah, bagi fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Duit riba dimakan, masuk ke dalam badan, menjadi darah daging, naik ke otak. Otak yang makan riba, pikirannya kotor. Na'udzubillah. Bila kita mendapat rezeki, mana yang didulukan? Bayar utang atau beli hal yang diinginkan? Ini saya tunjukkan ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ini Samsung sedang murah nih. Al-Baqarah 282. Coba tengok. Ini saya kasih tanda. 1 halaman. Nih, saya kasih tanda pakai kertas yang nanya utang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Ayat paling panjang bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, tentang hutang piutang, bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, illa dain, hutang. Yang mati syahid saja hutangnya dituntut, apalagi mati konyol. Jadi ya, keinginan-keinginan tunda dulu, bayar hutang dulu. Ini hutang tak ada yang bisa menolong kecuali hutang. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab hutang itu, Pak Ustaz? Ayat hutang yang luar biasa. Orang yang tidak membayar hutang mati, maka di akhirat dia mesti cari itu orang. Dia cari di mana? Di padang mahsyar. Mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Saya tak sanggup membayangkan hutang piutang. Makanya Ustadz Darisman Ahmad, kalau ada hutang saya waktu di Mesir dulu, tolong izinkan aja lah.